berdirinya Abbasiyah dimulai dari setelah wafatnya Nabi Muhammad, masa kepemimpinan umat Islam digantikan oleh sahabat-sahabatnya yaitu Khulafaur Rasyidin. Namun setelah masa kepemimpinan itu berakhir, akhirnya digantikan oleh dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas, dimulai dari negara Spanyol hingga negara India. Meskipun memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas, muncullah rasa ketidakpuasan rakyat beserta kaum-kaum lainnya terhadap pemerintahan dinasti Umayyah. Rasa ketidakpuasan tersebut muncul dari berbagai macam aspek, diantaranya aspek politik, sosial, dan ekonomi. Dan rasa ketidakpuasan itulah muncullah gerakan terbaru dari keturunan Bani Abbas. Nama Abbasiyah berasal dari nama Abbas bin Abdul Muthalib, yaitu paman Nabi Muhammad. Keturunan Bani Abbas merasa memiliki pengakuan yang kuat sebagai penerus kepemimpinan umat Islam, dikarenakan masih memiliki hubungan darah dengan Nabi Muhammad. Nah, dari sinilah muncullah gerakan politik rahasia yang berpusat di wilayah Khurasan yang sekarang dikenal sebagai negara Afghanistan dan Iran. Gerakan politik rahasia tersebut bertujuan untuk mencari dukungan agar dapat menggulingkan aspek yang melatar belakangi dinasti Abbasiyah. Yang pertama, aspek politik. Pada masa dinasti Umayyah, sistem pemerintahannya menggunakan sistem monarki atau turun-temurun, jadi tidak menggunakan sistem pemerintahan kekhalifahan, yaitu dipilih berdasarkan musyawarah atau berdasarkan kemampuan. Nah, sistem pemerintahan monarki ini menurut beberapa kaum dianggap bahwa kekuasaannya itu hanya berpusat pada keluarga Umayyah atau pada Bani Umayyah. Jadi dari situlah muncul rasa kekecewaan terhadap beberapa kaum. Lalu yang kedua adalah aspek sosial. Pada masa dinasti Umayyah, kaum itu terbagi menjadi dua, kaum Arab dengan kaum non-Arab. Kaum Arab itu adalah orang yang berasal dari bangsa Arab serta diistimewakan oleh dinasti Umayyah dan juga mendapatkan kursi jabatan yang tinggi. Sedangkan kaum non-Arab adalah kaum atau orang yang bukan berasal dari bangsa Arab. Mereka ini tidak memiliki hak istimewa pada pemerintahan dinasti Umayyah. Mereka mendapatkan dikenakan pajak yang sangat tinggi oleh dinasti Umayyah. Kaum non-Arab disebut juga dengan kaum Mawali. Nah, kaum non-Arab ini berasal dari bangsa Persia, bangsa Iran, bangsa Irak, dan bangsa Mesir. Nah, dari situlah muncul rasa ketidakadilan oleh kaum Mawali dikarenakan dinasti Umayyah tidak berlaku adil layaknya kaum Arab. Lalu yang ketiga adalah aspek ekonomi. Terjadinya ketimpangan antara raja dengan rakyat kecil dikarenakan seluruh harta kekayaan negara dipegang langsung oleh dinasti Umayyah, digunakan untuk membangun istana yang megah, hidup berfoya-foya dan berkelimang harta, serta hasil distribusi pajak yang diperuntukkan untuk rakyat tidak tersampaikan secara merata, dan pada saat itu juga rakyat hidupnya masih tidak sejahtera. Banyak rakyat yang masih hidup dalam keadaan miskin. Dari situlah muncul rasa ketidakpuasan rakyat terhadap dinasti Umayyah. Proses berdirinya Abbasiyah. Yang pertama, gerakan rahasia di Khurasan. Seluruh keturunan Bani Abbas membentuk sebuah gerakan politik rahasia di wilayah Khurasan. Wilayah Khurasan adalah wilayah yang dikenal sekarang sebagai negara Afghanistan dan Iran. Wilayah Khurasan adalah wilayah yang sangat jauh dengan pusat pemerintahan di Damaskus milik dinasti Umayyah. Diletakkan di wilayah tersebut dikarenakan agar tetap berjalan dengan lancar strategi rencana pemberontakan untuk menggulingkan dinasti Umayyah. Lalu yang kedua adalah dukungan dari beberapa kelompok. Akhirnya
seluruh keturunan Bani Abbas mencari dukungan untuk bersama-sama menggulingkan dinasti Umayyah. Salah satu di antaranya adalah kaum Mawali. Kaum Mawali adalah pendukung pertama yang sangat mendukung adanya pemberontakan untuk menggulingkan dinasti Umayyah. Dikarenakan sama-sama memiliki tujuan dan rasa kecewa terhadap dinasti Umayyah. Setelah akhirnya mendapatkan dukungan yang banyak dari beberapa kaum, akhirnya kaum-kaum tersebut mulai melakukan pemberontakan secara besar-besaran dimulai dari wilayah Khurasan. Dan puncaknya terjadi pemberontakan atau perang besar yang dinamakan Perang Zab. Mengapa dinamakan Perang Zab? Dikarenakan pemberontakan atau pertempuran tersebut dilakukan di tepi sungai Zab, yaitu wilayah Iran di bagian utara. Nah, pada masa peperangan tersebut, pasukan Abbasiyah dipimpin oleh Abu Muslim Al-Khurasani, sedangkan pasukan Umayyah dipimpin oleh Marwan bin Muhammad yang dikenal sebagai Marwan II. Pada masa peperangan tersebut, Marwan II mengasingkan diri di daerah Mesir, di bangsa Mesir, akan tetapi Marwan II tetap ketahuan, tetap tertangkap dan akhirnya dibunuh oleh pasukan Abbasiyah. Nah, dari situlah akhirnya dinilai dinasti Umayyah telah runtuh. Lalu yang ketiga adalah penobatan khalifah pertama pada dinasti Abbasiyah. Setelah kemenangan tersebut, akhirnya dinasti Abbasiyah mengangkat atau menobatkan Abu al-Abbas As-Saffah. Nah, gelar As-Saffah artinya adalah sang penumpas darah. Mengapa dikatakan sang penumpas darah? Karena Abu al-Abbas As-Saffah ini benar-benar sangat menegaskan bahwa dia akan menumpas seluruh sisa-sisa kekuatan dari dinasti Umayyah. Akhirnya dinobatkanlah Abu al-Abbas As-Saffah sebagai khalifah pertama pada dinasti Abbasiyah. Dari situlah dimulailah era baru pada peradaban Islam di bawah dinasti Abbasiyah yang kedepannya dikenal sebagai masa kejayaan, masa keemasan Islam atau disebut the Golden Age of Islam, dikarenakan sebagai pusat peradaban atau pusat perkembangan berbagai ilmu pengetahuan Islam. Masa kejayaan Islam pada era Abbasiyah. Bayangkan sebuah kota yang menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia, tempat para ilmuwan dari berbagai belahan dunia berkumpul untuk belajar, meneliti, dan menciptakan hal-hal baru. Itulah gambaran kota Baghdad pada masa dinasti Abbasiyah. Kenapa bisa begitu? Salah satu alasannya adalah karena para khalifah Abbasiyah sangat peduli dengan ilmu pengetahuan. Mereka tidak hanya mendukung, tapi juga mendirikan lembaga-lembaga khusus seperti Baitul Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan. Ini adalah perpustakaan, pusat penelitian, dan penerjemahan terbesar di dunia pada masanya. Di sini, ribuan buku dari berbagai peradaban seperti Yunani, Romawi, Persia, dan India diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Selanjutnya ada observatorium. Para ilmuwan muslim membangun observatorium untuk mempelajari bintang dan planet. Mereka berhasil membuat peta bintang yang sangat akurat jauh sebelum teknologi modern ada. Jadi, pada masa ini, ilmu pengetahuan berkembang pesat di berbagai bidang, mulai dari kedokteran, matematika, astronomi, kimia, hingga filsafat. Contohnya, ada ilmuwan hebat bernama Al-Khawarizmi yang memperkenalkan konsep angka nol dan aljabar.
Berikutnya adalah penerapan nilai luhur dari Bani Abbasiyah. Ada 5 hal yang perlu kita terapkan untuk anak-anak MI atau SD agar mereka bisa mengambil pembelajaran dari kisah Bani Abbasiyah tersebut. Yang pertama ada nilai toleransi dan persatuan. Dinasti Abbasiyah didirikan dengan dukungan dari berbagai kelompok. Beberapa kelompok yang mendukung yaitu dari negara Persia, Syiah, dan non-Arab. Berdasarkan dukungan negara tersebut dapat diajarkan kepada siswa SD atau MI, yaitu menghargai perbedaan, bekerja sama dalam kelompok, dan tidak membeda-bedakan teman berdasarkan suku atau latar belakang. Nilai yang kedua yaitu nilai cinta ilmu dan pengetahuan. Pada masa keemasan Bani Abbasiyah ditandai dengan berkembangnya ilmu pengetahuan. Saat masa tersebut, mereka mendirikan sebuah penelitian intelektual dan perpustakaan yang diberi nama Baitul Hikmah. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, untuk lebih detail, Baitul Hikmah ini digunakan sebagai pusat ilmu. Dalam hal ini, nilai yang dapat diambil untuk diajarkan kepada anak SD atau MI yaitu gemar atau rajin membaca, lalu aktif dalam bertanya, terakhir eksplorasi pengetahuan baru. Nilai yang ketiga ada nilai keadilan dan kejujuran. Salah satu khalifah pada masa Bani Abbasiyah bernama Al-Mansur. Beliau biasa dikenal sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana dalam menjalankan pemerintahannya. Dari beberapa sifat beliau tersebut, nilai yang dapat kita ajarkan kepada anak SD atau MI yaitu dari sikap jujurnya, adilnya beliau dalam bergaul, dan tidak curang dalam kegiatan sehari-hari dalam pemerintahannya. Yang keempat ada nilai kerja keras dan inovasi. Bani Abbasiyah pada masanya sering mengembangkan berbagai bidang keilmuan seperti astronomi, kedokteran, dan arsitektur melalui kerja keras dan inovasi. Dalam hal ini, beberapa pengembangan yang terjadi pada masa itu kita dapat mengambil pembelajaran berupa pantang menyerah dalam menghadapi berbagai hal. Contohnya ialah selalu berusaha saat tidak bisa mengerjakan sesuatu. Lalu yang kedua, kreatif dalam menyelesaikan masalah di lingkungan-lingkungan kita, seperti halnya lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan lingkungan sekitar. Lalu terakhir ada berani mencoba hal baru supaya anak SD atau MI dapat berani menghadapi masalah-masalah di kemudian hari atau di masa depan. Yang kelima dan terakhir, dari nilai yang dapat diambil pada masa Bani Abbasiyah yaitu nilai kepemimpinan dan tanggung jawab. Setiap khalifah yang memimpin Bani Abbasiyah dikenal selalu menunjukkan kepemimpinan yang kuat dan bertanggung jawab dalam membangun peradaban. Jadi, dalam hal ini, siswa SD atau MI dapat mengambil pembelajaran sebagai pemimpin yang baik dengan cara, contohnya,
Sebagai ketua kelompok atau ketua kelas, siswa tersebut harus bertanggung jawab atas tugas yang diberikan.